Depan nih, depan. Jatuh lagi nih gua. Lampu. Apa? Tuh. Ada sini. Hah? Ini ya? Betul. Ini gimana ya? Tahan. Aduh, atas. Lampu. Bang, halo. Halo. Pak Sarul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Aduh. Aduh. Taruh. Sono. Kanan. Wah. Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV, kali ini bersama saya Vera Bahaswan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo usai ia tak menghadiri panggilan lembaga anti rasuah dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian pada Rabu kemarin. KPK disebut menangkap SYL di kawasan Barito, Jakarta. SYL tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pada Rabu 11 Oktober 2023, SYL tidak memenuhi panggilan KPK karena menemui ibunya yang tengah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Di saat bersamaan, KPK telah menetapkan 3 tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK melakukan sejumlah penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Ketiga orang yang ditetapkan tersangka antara lain mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Sekjen Kementan Kasdi Subagio usai diperiksa sekitar 9 jam langsung dilakukan penahanan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, SYL langsung ke Jakarta untuk menghadapi proses hukumnya. Rencananya SYL akan menyambangi gedung KPK pada besok hari, namun Kamis malam ini KPK sudah menjemput paksa. Bentar, Mas. Mana coy? Hah? Wih, depan lagi. Dan untuk informasi terkini terkait jemput paksa penyidik KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo, kita sudah terhubung dengan reporter Anwar Fuadi langsung dari gedung KPK Jakarta. Adi, apa yang disampaikan SYL saat tiba di gedung KPK? Ya, ini yang sekarang kita dengarkan ini adalah keterangan dari PLT dari Kabak Pemberitaan KPK, Vera. Ya. Baik, kita simak pernyataan langsung dari juru bicara KPK, Ali Fikri. Jadi hari ini tadi tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan. Kita tahu masih ada 2 tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan. Dan tadi 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan saat ini sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan begitu ya oleh
tim penyidik KPK gitu. Jadi itu saya kira pertanyaan dari teman-teman karena saat ini masih pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Tentu tunggu nanti perkembangannya dari kelanjutan penangkapan yang tadi dilakukan oleh tim penyidik KPK dimaksud. Oke, ya, jadi tentu ketika kami melakukan upaya paksa baik itu penggeledahan, penangkapan, penyitaan dan lain-lain, pasti kami memiliki dasar hukum yang kuat, begitu ya. Dalam konteks perkara ini tentu ada beberapa hal yang mengikuti perkembangan dari tersangka ini, gitu ya. Sekalipun kami memanggilnya kemarin, artinya kami sudah memberikan ruang, waktu untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, tapi dengan alasan yang sudah disampaikan, tentu kami hargai itu. Kami mendapat informasi tadi malam juga sebenarnya yang bersangkutan sudah ada di Jakarta, artinya sudah berangkat ke Jakarta, dan kami juga tunggu tadi hari ini, begitu kan. Oleh karena itu tentu kami berikutnya ketika tahu bahwa yang bersangkutan tidak hadir juga di KPK hari ini, berikutnya melakukan analisis, begitu kan, bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti, begitu ya, yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Meskipun gitu. di surat panggilannya di foto yang beredar itu dipanggil untuk tanggal 13 itu besok. Iya, betul. Ada panggilan itu, tetapi ini masih dalam rangkaian yang kemarin tentunya ya, bahwa kami mendapatkan informasi yang bersangkutan kan sudah di Jakarta gitu ya, dari tadi malam, dan saya pikir sesuai dengan komitmennya yang kemarin kami sampaikan bahwa dia akan kooperatif semestinya datang kan gitu ya hari ini ke KPK untuk menemui tim penyidik KPK. Tapi ternyata juga kan kemudian sampai tadi sore juga yang bersangkutan tidak muncul di Gedung Merah Putih KPK. Oleh karena itu tentu sekali lagi ada alasan hukum bagaimana kemudian analisis dari tim penyidik KPK dilakukan untuk berikutnya melakukan penangkapan terhadap tersangka dimaksud. Oke? Diamankan cuma orang, Mas, nggak ada barang-barang apa? Iya, ini kan penangkapan. Penangkapan kan orang gitu ya. Bukan tangkap tangan, beda ya. Jadi ini bedakan, ini melakukan penangkapan terhadap tersangka begitu yang sudah kami umumkan, sudah kami tetapkan beserta dengan tersangka yang lainnya. Mas, katanya sudah koordinasi dengan penyidik untuk hadir besok, itu gimana sebenarnya? Iya, makanya kan tadi saya sudah sampaikan. Kami melihat dari perkembangan yang ada, begitu kan? Dari perkembangan yang ada alasan-alasan hukum yang kemudian kami harus segera melakukan ataupun mengambil tindakan, melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Jadi begini, ya, oke. Terkait dengan apakah akan dilakukan penahanan, tentu kita lihat dulu nanti kan dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK ya. Hari ini tim akan melakukan pemeriksaan, setelahnya tentu nanti akan berpendapat begitu ya, apakah akan dilakukan penahanan atau tidak, sepenuhnya kewenangan dari tim penyidik yang melakukan pemeriksaan. Ada syarat-syaratnya juga di dalam hukum acara pidana. Prinsipnya teman-teman, tentu sekali lagi prosedur-prosedur yang kemudian KPK lakukan, kami berpegang dan patuh kepada aturan-aturan yang ada, dan itulah yang kemudian menjadi kunci utama kami ketika melakukan setiap tindakan-tindakan termasuk upaya penangkapan terhadap tersangka dimaksud. Oke, saya kira cukup ya. Jemputnya di mana, Pak? Ada kekhawatiran. Kenapa? Iya, nanti kan tunggu ya terhadap satu tersangka yang lainnya, karena kan memang kemarin informasinya orang tuanya sedang sakit begitu ya, keras, dan keberadaannya memang belum selesai, seperti halnya tersangka SEL ini kan sebenarnya kan urusannya sudah selesai gitu. Kalau kemudian kemarin mengatakan akan kooperatif dan lain-lain, ya mestinya hari ini kan ada kesempatan dan tempat
yang bersangkutan bisa hadir untuk menjelaskan semuanya di hadapan tim penyidik. Oke ya, saya kira cukup ya. Di mana tadi Pak? Di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah sholat dia ditangkap. Ya itu nanti kami konfirmasi lebih lanjut dan pasti besok juga kami jelaskan secara teknisnya ya. Tapi yang pasti kami mengkonfirmasi betul dilakukan penangkapan. Ada kekhawatiran. Nanti lihat situasi dulu, kan dibutuhkan analisis gitu ya, untuk kemudian menentukan dan mengambil sikap terkait dengan penangkapan. Jadi ketika kami melakukan penangkapan, sekali lagi tentu sudah lakukan analisis lebih dahulu sesuai dengan ketentuan bagaimana kemudian kami bergerak untuk melakukan penangkapan. Saya kira cukup teman-teman, kita tunggu dulu ya perkembangannya. Ya mudah-mudahan nanti segera saya informasikan apakah malam hari ini nanti kami akan update kembali ataukah besok gitu ya. Pasti nanti kami akan sampaikan pada teman-teman karena ini kan baru saja kemudian datang dan dilakukan pemeriksaan di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK. Saya kira cukup teman-teman, terima kasih. Ya, terima kasih. Pemirsa, baru saja kita simak bersama pernyataan dari juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan membenarkan bahwa telah melakukan jemput paksa terhadap Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian di kawasan Barito, Jakarta. Dan dinyatakan bahwa saat ini masih dilakukan pemeriksaan dari penyidik KPK. Upaya paksa ini dilakukan KPK diakui karena memiliki dasar hukum, karena juga kemarin tidak hadir. Dan KPK pun mengakui bahwa menghargai ketidakhadiran dari Syahrul Yassin Limpo kemarin dengan adanya surat permohonan sedang melakukan pulang kampung untuk menjemput atau menjenguk ibunda. Dan hari ini tidak ada ke KPK, maka melakukan analisis kekhawatiran melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Dan betul juga tadi diakui oleh Ali Fikri ada pemanggilan besok sesuai dengan komitmen dan kooperatif. Tetap saja KPK mengharapkan bahwa Syahrul Yassin Limpo akan datang ke KPK hingga sore tadi ditunggu tidak hadir, maka keputusannya menurut Ali Fikri kemudian KPK melakukan jemput paksa di kediaman Syahrul Yassin Limpo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.